warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnisa Rahman. Di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang salah satu gangguan kepribadian menurut Islam, yaitu riya. Ada beberapa pandangan, yaitu menurut Ar-Razi secara etimologis, kata riya berasal dari kata ru'yat, yang berarti melihat. Akan halnya dengan kata lain, menyebutkan bahwa akar riya berasal dari kata ra'a yang memiliki arti yang sama, yakni melihat. Adapun secara terminologis, Ar-Razi mengartikan riya sebagai salah satu sikap atau perilaku terpuji yang ditujukan oleh seseorang dengan maksud agar orang lain melihat dan percaya bahwa ia memang dihiasi oleh perilaku itu, yaitu perilaku yang terpuji. Meski pada kenyataannya ia tidak memiliki karakter tersebut secara bersamaan atau dalam waktu yang bersamaan. Dalam pemahaman secara perspektif psikologi, bahwa di dalam perilaku riya terdapat usaha dalam melakukan pencitraan diri atau yang disebut dengan self-imaging yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini tentunya termasuk dalam kategori abnormalitas, di mana orang yang berperilaku riya tidak memiliki kemampuan dalam menjaga persepsi atas kenyataan yang ada dan kegagalan dalam mengembangkan konsep dan penerimaan atas dirinya sendiri. Perilaku riya ini masuk dalam salah satu kategori abnormalitas yang disebut dengan narcissistic personality disorder, di mana hal tersebut ditandai dengan munculnya perilaku terkait dengan gangguan diri yang bersumber dari adanya motif tersembunyi. Akan halnya dengan secara ekspresi riya dalam keagamaan dan keduniawian, Ar-Razi melihat terdapat 5 jenis sarana yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama itu ada tubuh fisik, di mana disengajakannya tanda-tanda kesalehan seperti tanda bersujud atau tubuh yang kurus sebagai tanda suhud. Riya dalam urusan agama dengan menggunakan anggota badan. Riya yang demikian menurut Al-Ghazali adalah memperlihatkan keadaan kurus dan pucat agar ia disangkanya orang yang keras berjihad. Besar prihatinnya terdapat urusan agama serta menang takutnya pada akhirat. Dengan demikian, Al-Ghazali mengatakan manusia yang berbuat riya dengan rambut yang tidak terurus secara rapi, tujuannya hanyalah untuk menunjukkan pada pengalaman lebih dalam cita-citanya pada agama, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk menyisir rambutnya seperti itu. Cara-cara seperti ini jika telah ditempatkan dan diperlihatkan, maka manusia akan mencari petunjuk dengan cara tersebut untuk urusan yang dia inginkan. Yang kedua ada pakaian dan penampilan. Menggunakan pakaian yang kasar atau jelek gunanya itu menunjukkan sikap kebersahajaan yang mendalam, atau justru menggunakan pakaian yang bagus dan mahal. Orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu menurut Al-Ghazali hanyalah sekedar untuk menjaga martabatnya, sehingga ia menggunakan dengan cara berpakaian yang tertentu dan merasa berat untuk berpindah ke atas atau ke bawah karena khawatir akan dicela oleh orang lain. Hal yang seperti ini memang nyatanya di dalam kehidupan masyarakat, di mana orang-orang akan berpenampilan dengan mengikuti situasi kehidupan lingkungan masyarakat tersebut. Ini dilihat secara nyata di dalam lingkungan sekitar kita. Dan ada yang ketiga itu ada kata-kata. Di sini yang disebut dengan kata-kata di sini berlagak melalui ucapan, nasihat-nasihat akan ayat Al-Quran
dan sabda Nabi atau gerak bibir yang ingin menunjukkan bahwa dirinya selalu berzikir mengingat Allah. Kemudian Al-Ghazali melanjutkan lagi yang termasuk ria di sini adalah perkataan ialah bertindak amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah orang banyak, memperlihatkan kemarahan terhadap suatu yang mungkar, juga bersedih hati terhadap terjerumusnya umat manusia ke dalam perbuatan dosa. Berbicara dengan suara yang lembut dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran secara pelan-pelan agar menonjolkan kecemasan dan kesedihan. Memperlihatkan keunggulan di dalam masalah ini dan berdebat dengan tujuannya mengalahkan lawan-lawannya agar orang-orang yang menyaksikan kejadian seperti itu mengetahui kalau dirinya adalah orang yang ahli dalam masalah ilmu agama. Dan yang keempat adalah ada tindakan di sini mempertunjukkan kelamaan dan dalam bersujud, maksudnya kelamaan dalam bersujud di dalam sholat atau kelamaan ruku untuk hal yang bersifat duniawi, dengan berjalan dengan penuh kebanggaan dengan tangan yang diayun guna menunjukkan kedudukan dan kebesaran mereka. Dan ada yang terakhir, ada benda-benda lahiriah. Sikap ria ini mewujudkan dengan mengaku-ngaku memiliki banyak harta atau teman-teman penting yang sebenarnya tidak dia miliki. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau merusak kesedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakitinya, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 264 itu menjelaskan tentang ketika bersedekah, janganlah engkau menceritakan kepada orang lain. Sedekah itu harus ikhlas. Larangan merendahkan perasaan orang yang kita hendaki beri sedekah dengan menyebut-nyebutnya sedekah kita. Orang yang ria itu dilarang karena amalan ria tersebut merupakan amalan yang berharap pujian dari manusia, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dengan ria akan sia-sia. Adapun bahayanya ria, menurut Al-Ghazali mengatakan, suka berbuat pamer merupakan syirik yang tersembunyi. Hal ini merupakan dari salah satu bentuk kesyirikan. Bila seseorang berupaya untuk menarik hati orang lain agar ia menjadi orang yang berpengaruh dan terhormat, maka ia sudah melakukan kesyirikan. Cinta terhadap pengaruh merupakan bagian dari mempertuhankan hawa nafsu, dan area kecintaannya inilah kebanyakan manusia menjadi binasa. Namun binasanya manusia disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Jika manusia benar-benar mengetahuinya, tentu mereka akan menyadari bahwa karena suka berbuat ria itu bukan untuk memperoleh pujian dari sesama manusia. Bila manusia suka berbuat ria, maka sia-sialah amal perbuatannya. Demikian dari saya, itulah sedikit penyampaian tentang gangguan kepribadian menurut Islam, yaitu ria. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.